ada masa-masanya kerjaan itu tidak ada yang memuaskan gitu. Buset, laler gede banget. Apaan sih ini, laler kan? Coba jari gue mana? Ini jari gue segede gini, gede banget kan? Ada masa-masanya kayak semua kerjaan tuh nggak ada yang bener gitu ya, kayak kita mengusahakan sesuatu tapi tidak terjadi sesuai yang kita rencanakan dan harapkan gitu. Kalau udah kayak gini tuh rasanya ingin me time, pengen leha-leha aja, makan enak, maskeran di rumah, bobo pakai daster, udah nggak ngapa-ngapain. Kalau stres lapar gue. Ya elah, terus lagi baru mau pulang. Bukannya gimana-gimana nih, masalahnya Eke kan naik sepeda ya, kalau pulang jadi harus memakai jubah gitu. Gue tunjukin. Jadi ini jas hujannya, kita unboxing apa gimana nih? Catat dulu ya. Langsung buka seperti celananya. Penasaran mau lihat penampakan diri sendiri. Kembali lagi bersama saya. Dia geser. Jadi minggu ini karena gue baru masuk kayaknya, jadi ditaruh di stasiun atas, kayak isolasi stasiun, isinya yang Ausschluss COVID sama TBC. Somehow kemarin minggu-minggu kemarin pas gue masih sebelum gue liburan itu pernah juga di sini, dan kayak kolega juga pernah, maksudnya kolega yang kerja di sini selalu kayak ngomong gak banyak sampai hampir nggak ada gitu loh. Sekarang baru-baru ini sejak gue kerja nih, kita udah ada 2 yang positif kan. Terus habis itu sampai hari ini ada 3, terus 1 datang emang kayak udah positif, tapi di suatu daerah itu lagi ada banyak banget dan mungkin mereka nggak sanggup nampung lagi, jadi dipindahin ke kita. Ya, welcome to the Zweite Welle. Terus besok gue nahdins, jaga malam, ya bismillah aja sih, gimana lagi ya enggak. Sekarang harus bikin operan dulu. Schon eingelesen. Supi. Ich mach kurz die Übergabe. Ich schreibe auch, also normalerweise, oder das machen wir immer, oder haben wir immer gemacht im anderen Krankenhaus, dass lieber am Wochenende statt Übergabe hier, man schreibt ein Journal, kurz Zusammenfassung. Das ist auch nicht schlecht. Das ist super. Und kannst du zum Beispiel, wenn du hast Nachtdienst, du musst überall gehen, am Wochenende, und dann, wenn du einfach guckst im Journal, genau, dann weiß über man 10 ungefähr, zum Beispiel ne? mit Handwegsinfektion, so. Also nur Stichpunkte. Ja. Dann ist sehr, sehr hilfreich. Ja, klar. Ja. Aber eigentlich, am Freitags machen die alle Oberärzte bei uns immer die Visite, Oberarztvisite freitags. Und da schreiben die immer, also natürlich, also manchmal ofters mit, wie heißt das? Mit Diktat, deswegen. Manchmal kommt das Montag erst, aber wenn es am Freitag auch, also wenn es derselbe Tag da ist, dann wäre ja eigentlich ganz gut. Ja.
Ich glaube Bronchoskopie. Hallo, Bronchoskopie. Ja, okay. Komme ich hier, bis gleich. Tschüss. Ja. Ich dokumentiere vor jeder Patient, was haben wir gemacht, was ist der Plan. Habis bronchoskopi. Kalau bronchoskopi kita sebagai asisten arts kayak lebih ke bantuin ngasih propofol buat sedirungnya gitu-gitu deh. Bronchoskopi sendiri kebanyakan kalau misalnya emang pengen fak artsnya nanti jadi pneumologi baru harus bisa. Yalah. Jam 1 malam. Sesungguhnya aku bisa aja nih merebahkan diri ya, tapi lagi ada konsil dari psikiatri, terus mesti keleren dulu sama Hintergrund, maksudnya sama supervisor kali ya namanya ya. Jadinya masih nunggu, dari tadi sibuk di telepon. Kayaknya ada pasien juga di UGD. Jadi sebenarnya kita kalau jaga malam itu yang paling sering itu sih kayak yang masang infus, terus pasang kalau ada yang transfusi darah, lebih kayak gitu yang paling sering. Tapi kayak tekanan darahnya tinggi banget gitu, terus nanti paling ada yang telepon. Terus kalau misalnya pasien sesak nafas gitu juga sering tuh, nanti kita ditelepon. Terus paling kalau misalnya ada yang suruh kontrol labor malam-malam, lab, hasil lab gitu juga, atau kayak misalnya ronsen lah, EKG gitu-gitu juga paling kita dihubungin gitu, sama menjawab pertanyaan-pertanyaan dari departemen lain atau yang lain yang yaitu yang ada hubungannya sama internis gitu deh. Terus kalau misalnya ada pasien meninggal, kita juga yang harus lihat itu pasiennya sama ngisi-ngisi form itu deh, dokumen-dokumen gitu. Hallo Frau Versvindia Tonofon. Genau, Entschuldigung, dass ich so spät anrufe. Ich habe ein Konsil bekommen von Psychiatrie. Gue ngerasa pakai ini kayak bebek dah, somehow. Jadi kira-kira sejak minggu ini deh. Jadi pas awal masuk itu kan gue emang ditaruh di sini di COVID station. Terus gue jaga malam kan. Nah setelah itu gue taruh di bawah dulu, stasiun biasa. Habis itu kolega kita yang di sini kena COVID, terus akhirnya gue harus bantu awal-awal atas bawah. Nah sekarang ini minggu pertama gue di atas banget tuh, sendirian. Iya, terus karena gue kerja di sini kan, jadinya harus pakai masker ini nih, FFP2. Enggak enak banget maskernya, sumpah. Terus gue nggak boleh ikut ke operan pagi. Pokoknya gue terisolasi di sini, nggak boleh bantuin bronchoskopi, nggak boleh ikutan sonografi, karena ya takut aja sih kalau kayak waktu itu terjadi juga sama kolega kita kan, kalau ternyata gue kena juga, terus kan gue juga kemana-mana, jadinya kurang aman ya. Terus kayak kerja di sini tuh pasiennya kan emang yang verdah aja gitu kan, yang masih diduga gitulah, apa ya bahasa Indonesianya kayak gitu. Terus nungguin PCR gitu kebanyakan, tapi itu awal-awal kayak nungguin PCR doang, habis itu pada cepet-cepet dipindah gitu kan ke normal stasiun. Kalau sekarang tuh kayak lebih banyak yang positifnya daripada yang verdahnya. Jadi kayak mereka emang ya di sini beberapa hari
sampai stabil terus pulang lagi gitu. Kadang-kadang kerjaannya santai ya, gimana, nggak santai-santai amat sih, karena visit kan kayak harus pakai baju lengkap gitu-gitu kan. Itu aja udah makan waktu banget, kayak jam 12 lah gue baru selesai visit biasanya. Terus habis itu kayak kemarin gue heboh banget karena pasien tiba-tiba meninggal. Kita udah RJP nggak bisa. Dia kayaknya udah meninggal lebih lama sih daripada yang kita kira gitu. Sedih sih, masih muda. Gue pas RJP kayak mau nangis gitu karena gue tahu kan. Niatnya mau pamer baju ISO sih, cuma kacamatanya lupa. Jadi ya seperti inilah kira-kira. Tadi mendadak mesti ngurusin pasien terus lupa di pause, tapi jadinya udah nggak pakai baju lagi deh. Pokoknya intinya tadi bentukannya kayak gitu lah ya, kurang lebih. Terus ditambah topi-topian sama kacamatanya kayak gini doang. Ada macam-macam sih, cuma menurut gue ini lebih mudah didesinfisiran kalau udah selesai ya kan. Ada juga yang kayak pakai karet gitu, itu kayak agak-agak gimana ya. Sama face mask juga ada. Setelah kejadian rusuh kemarin, alhamdulillah 2 hari ini tenang ya. Tapi nggak boleh ngomong ini dulu terlalu, apa sih bilangnya, istilahnya nggak boleh laut sagen dulu. Biasanya nanti ada aja gitu kan yang terjadi. Ya gitulah kegiatan kira-kira sehari-hari. Pokoknya datang terus liatin pasiennya, vitalnya gimana. Habis itu visit satu-satu kan. Visit satu-satu pasien aja tuh satu kamar udah bisa habis untuk pakai baju. Masa pakai baju kayak gitunya, bersih-bersih segala macam. Setelah selesai itu tuh bisa 5 menit lebih loh maksudnya. Iya, udah gitu nanti visitnya juga pasti kan pasien ada keluhan ini, keluhan itu gitu kan. Nggak bisa langsung, nggak bisa juga cuma sebentar gitu. Jadinya bisa siang sih biasanya, kayak sekarang aja 11:30 gue baru selesai. Tetek banget. Itu juga alhamdulillah hari ini ada visitnya visit sama chef. Kedengeran nggak sih ya gue ngomong ini? Kalau pakai gini kayak susah mengerti ya. Iya, jadi lumayan. Jadi kan ada overarts, ada chef, visitor sama gue kan. Jadi kita ganti-gantian gitu masuknya, karena kan kita juga nggak mau menghindarilah kayak bareng-bareng masuk ke satu pasien gitu. Jadi ganti-gantian masuknya. Setelah visit ya kita dokumentasiin kan visitnya apa. Terus habis itu paling ngurusin peritilan sih, surat. Kalau misalnya juga ada pasien yang kan pasien COVID itu, atau misalnya pasien yang verdacht of COVID, dia biasanya juga punya permasalahan yang lain kan. Terus kayak permasalahan yang lain yang akut itu juga harus kita pikirin juga gitu. Jadi pasien yang datang sini nggak cuma kayak ya udah kita nungguin sampai hasil abstris selesai terus dia baru ditanganin masalah yang lainnya gitu loh. Kalau bisa sih nggak kayak gitu, kalau bisa barengan gitu. Cuma kan emang menyedihkannya gitu atau sayangnya banyak yang kayak misalnya kalau kita punya misalnya permasalahan yang nggak ada hubungannya sama internis lah gitu ya, kayak misalnya dia harusnya bedah atau harusnya neurologi gitu kan, itu kan kita nggak bisa yang handle sendiri gitu karena kita kan internis, jadi kita harus konsil kan. Nah konsilnya itu kadang-kadang mereka kayak ya gue bisa ngerti sih, emang kayak kalau nggak terlalu akut banget mereka juga kayak nggak ke pasien langsung gitu loh, jadi nggak langsung ditanganin juga. Apalagi kalau misalnya pasiennya udah ketahuan positif ya itu juga makin kalau bisa nggak ketemu deh sama pasiennya gitu kan. Kayak gitu sih plus minusnya. Sama kayak misalnya kita butuh ronsen, kita butuh CT, itu tuh kalau yang nggak misalnya akut banget ya udah nggak tahu kapan dikerjainnya. Nggak enaknya kayak gitu sih itu, tapi gue rasa di semua tempat juga kayak gitu. Sekarang aktual gue cuma punya pasien COVID di sini, terus kayak kita gimana ya, kita mikirin kayaknya dalam beberapa minggu ke depan bakalan ada ausbruch gitu loh, karena setiap hari tuh pasti ada aja pasien baru dengan COVID dan dengan Vorgeschichte atau dengan kayak anamnese keluarganya juga kena semuanya kayak gitu loh. Jadi kayak pasti Irgenwan tuh kita bakalan penuh, bakalan harus mikirin ada tempat baru atau nggak tahu gimana.
Jadi kita juga harus cepat mulangin pasien gitu. Dan pasien-pasien yang dipulangin tuh juga rata-rata nggak yang udah sembuh gitu. Maksudnya yang kita lihat kan ke rumah sakit emang tempatnya cuma untuk menghandle pasien-pasien yang jelek, pasien-pasien yang kayak akut harus ditanganin gitu kan. Jadi kalau kita lihat dalam beberapa hari dia udah stabil, udah harus dipulangin walaupun kayak dia masih COVID gitu, tapi harus dipulangin dengan catatan harus diisolasi di rumah gitu. Dan itu kita kerjasama sama Gesundheitsamt sama House Arts. Jadi ya mereka harus menghandle selanjutnya karena nggak bisa kayak kita tetap membiarin pasien di sini sampai dia misalnya tes lagi COVID negatif tuh kita nggak bisa kalau di sini karena ya pasien-pasien yang lain yang butuh penanganan cepat juga banyak kan gitu kan, dan akan terus bertambah sih menurut gue. Jadi ya gitu kerjaan kita. Tertangkap basah. Sudah ada yang menumpuk. Pagi juga. Kamu kok baik sih. Nih, kondisi tangannya sekarang udah kayak cacar ya. Beda nih yang ini nih. Selamat pagi dari desa tercinta. Dari kemarin salju tebal, akhirnya gue memutuskan untuk jalan kaki daripada naik sepeda. Ini tuh nggak kelihatan yang mana jalan, yang mana jalan setapak. Kalau sini kelihatan lah ya, karena tetangganya bersihin. Tapi kalau enggak tuh agak ada bedanya. Jadi jalan dari rumah ke rumah sakit itu ya Allah, kalau naik sepeda itu 10 menit kurang lebih ya. Kok jalan kaki setengah jam. Yang begini-begini gue kagak kepikiran ya waktu ngelamar kerja. Ngelamar kerjanya bulan Oktober waktu itu. Sekarang sepi. Dia guys, kerjaku. Sisa salju. Tadi mau merekam perjalanan saya ke mari.
tapi gara-gara licin jadi agak mesti hati-hati. Terus mana HP tiba-tiba di tengah jalan mati ya kan, karena nggak tahu HP gue, nggak tahu secara umum ataukah emang begitu, gimana sih, apakah HP gue doang ya. Dia kalau kedinginan pasti mati gitu loh, jadi udah deh nggak bisa ngerekam. Atasan gue baru datang ya, jadi hari Sabtu nih biasanya pasti selalu ada dokter jaga itu kalau di tempat kita, pokoknya khusus untuk di gedung ini, gedung B ini, lingkungan klinik pasti ada satu dokter gitu. Terus atasan gue datang biasanya pagi atau siang beberapa jam, dia juga mesti visit pasien. Terus kalau ada pasien yang privat itu juga pasti dia juga harus visit, pasien baru biasanya juga dia visit, gitu-gitu sih. Terus nanti kalau udah semuanya early-ish, maksudnya kalau semua yang dia lakukan udah, terus gue juga nggak ada problem gitu, pulang lagi dia. Terus habis itu bisa kita hubungin sampai kapanpun, sampai selesai jam kita ini DINS. Merah gatal deh.